Listrik merupakan energi yang sangat penting dan vital bagi kehidupan kita sehari-hari. Jaringan transmisi listrik yang andal sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan sektor industri, rumah tangga, dan komersial di seluruh dunia. PT Perusahaan Listrik Negara merupakan tulang punggung kelistrikan bagi Indonesia sejak tahun 1945. PT PLN mengelola lebih dari 300 pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas total lebih dari 40.000 MW. Jaringan transmisi Jawa Bali membentang sejauh ribuan kilometer menghubungkan Pulau Jawa, Bali, dan Madura dengan infrastruktur yang sangat kompleks dengan didukung lebih 500 stasiun transformator dan ribuan kilometer kabel transmisi. Jaringan ini memungkinkan distribusi listrik dengan keandalan tinggi ke berbagai daerah di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Dalam mencapai upaya efisiensi pembangkitan, PLN telah mengimplementasikan strategi penyaluran listrik dari sisi timur ke sisi barat dengan memanfaatkan lebih dari 25 pembangkit tenaga air, termal, dan gas. PLN berhasil mentransfer daya dari wilayah timur yang kaya sumber daya alam ke wilayah barat yang padat penduduk sebagai pusat beban di Pulau Jawa. Sistem transmisi listrik Jawa dibagi menjadi dua bagian utama yang masing-masing bagiannya terdapat dua jalur dan dua sirkuit. Di jalur utara, terdapat dua sirkuit sutet menghubungkan pembangkit listrik utama dengan pusat-pusat konsumen. Sedangkan pada jalur selatan, terdapat dua sirkuit sutet yang menjaga keseimbangan pasokan listrik di seluruh pulau. Sistem kelistrikan Jawa Bali dipikir oleh sistem transmisi 500 kV yang terbentang dari timur ke barat pada dua jalur yaitu jalur utara dan jalur selatan. Pada 4 Agustus 2019 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, beban puncak keseluruhan sistem berada pada angka 19.017 MW dan keseluruhan berjalan dengan baik. Kelistrikan Jawa Bali yang dibagi menjadi dua sistem yaitu sistem barat dan sistem timur terdapat dua sirkuit dan dua jalur pada masing-masing bagiannya. Dua sirkuit sutet sisi utara yaitu Mandirajan, Pemalang, Ungaran, Ngimbang menjadi fokus utama pada perhatian kita kali ini. Selanjutnya yaitu jalur selatan terdapat dua sirkuit sutet Tasik, Kesugian, Pedan, Kediri yang menjadi bagian utama. Transfer listrik pada 4 Agustus 2019 pada jalur utara terjadi sebesar 1.287 MW dari sisi timur ke barat, sedangkan pada jalur selatan dari sisi timur ke barat terjadi transfer daya sebesar 979 MW, sehingga total penyaluran listrik dari sisi timur ke barat pada kedua jalur yaitu 2.266 MW sehingga hampir mencapai batas stabilitas jalur yaitu 2.300 MW. Gangguan sistem dapat kita bagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu terjadi pada jalur utara pada sisi Ungaran Pemalang. Sisi Ungaran Pemalang yang terjadi gangguan membuat sistem otomatis memutus jalur Ungaran Pemalang selalu mengalihkan secara otomatis ke jalur selatan melalui Ungaran, Pedan, Kesugian, Tasik. Oleh karena itu, yang semula terbagi menjadi dua jalur untuk mengalirkan beban dari timur ke barat, saat ini hanya dialirkan menjadi jalur selatan, yaitu beban menjadi 2.266 MW yang dialirkan di jalur selatan. Pada saat yang sama, di jalur selatan sedang terjadi perbaikan jalur, yaitu antara jalur Kediri, Pedan, Kesugian, hingga Tasik. Perbaikan jalur ini yang telah direncanakan membuat dua sirkuit yang berjalan normal menjadi aktif hanya satu sirkuit. Pada fase selanjutnya, pukul 11.48 waktu Indonesia Barat, terjadi ketidakseimbangan daya sehingga menyebabkan distensi relay berkejam mentripkan sutet Tasik, Depok pada dua sirkuit dan dua sisi. Saat inilah terjadi blackout pada Jawa bagian barat. Sedangkan pada sisi bagian timur, listrik tetap berjalan dengan normal dan mengalir dengan baik. Pemadaman pada blackout 4 Agustus 2019 terjadi kurang lebih 8 jam. Gangguan sistem yang terjadi di awal pada jalur utara Pemalang Ungaran ditengarai disebabkan oleh objek yang menyentuh kabel saluran distribusi 500 kV. Indikasi-indikasi ini terlihat pada bukti yang pertama yaitu ada salah satu bagian pohon yang bagian bawahnya terbakar. Lalu bagian ujung pohon bagian atas menyentuh kabel saluran transmisi, dan pada kulit pohon yang mengelupas mengindikasikan bahwa adanya aliran daya yang sangat besar
telah mengalir dari saluran transmisi menuju tanah melalui pohon tersebut sehingga menyebabkan gangguan pada saluran transmisi jalur utara. Kejadian blackout pada 4 Agustus 2019 dapat kita bedah menggunakan fishbone diagram melalui pembagian material, method, environment, equipment or machinery, dan man. Pada material, kita breakdown lagi menjadi yang pertama yaitu perangkat penstabil beban kurang andal sehingga menyebabkan perpindahan daya dari sisi jalur utara menuju jalur selatan yang kurang stabil. Selain itu, pada jalur selatan yang sedang dalam masa perbaikan membuat sirkuit tidak mampu menahan beban puncak dari jalur utara ke jalur selatan. Selanjutnya pada sisi metode, penormalan beban berjenjang membuat prosedur recovery berjalan begitu lambat. Adanya tuntutan produksi listrik murah dari negara kepada PLN menyebabkan PLN menggunakan strategi efisiensi pembangkit dengan menyalurkan transmisi dari timur ke barat. Strategi ini membuat beban di barat dialurkan dari pembangkit-pembangkit utama di sisi timur, yang mana pada akhirnya pembangkit di sisi barat menjadi keadaan tidak operasional. Operasional gardu induk tegangan ekstra tinggi 500 kV Pemalang yang berjalan tidak optimal menyebabkan sistem menjadi tidak andal. Selanjutnya, SOP pemeliharaan yang tidak sesuai menyebabkan aktivitas pemeliharaan justru membuat saluran transmisi menjadi tidak andal. Pada sisi environment, beban listrik yang sedang tinggi pada 4 Agustus menyebabkan beban hampir menyentuh batas stabilisasi saluran transmisi. Ketidaksterilan jalur pada saluran transmisi menyebabkan ketinggian tanaman bervariasi sehingga menyebabkan salah satu pohon berindikasi menyentuh kabel transmisi dan menyebabkan gangguan pada jalur utara. Pada equipment dan machinery, start PLTU yang lambat yaitu lebih dari 12 jam menyebabkan listrik tidak kunjung pulih sejak awal blackout. Selanjutnya, jaringan transmisi yang terbatas yaitu dibatasi hanya ada jalur utara dan jalur selatan membuat keandalan sistem menjadi berkurang. Selanjutnya, pembangkit listrik backstart yang kurang memadai di pembangkit-pembangkit dengan daya beban yang sangat besar seperti PLTU menyebabkan recovery pembangkit menjadi tidak optimal dan lambat. Dan yang terakhir yaitu pembangkit di sisi barat tidak siap menerima perpindahan arus yang secara tiba-tiba apabila terjadi gangguan pada saluran transmisi yang menyebabkan kedua sirkuit terpisah antara sistem bagian barat dan sistem bagian timur. Pada sisi man, diindikasikan bahwa terjadi maladministrasi pemeliharaan jaringan listrik sehingga membuat jaringan listrik yang seharusnya menjadi andal justru menjadi sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu terjadi kelalaian pengawasan jaluran transmisi 500 kV pada jalur utara sehingga menyebabkan terjadinya sentuhan objek yang tidak seharusnya ada di jalur transmisi tersebut. Tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kejadian blackout tersebut yang pertama yaitu perawatan ruang bebas jaringan transmisi agar steril dari objek-objek pengganggu seperti pohon dan lain-lainnya. Perkuatan pembangkit di pusat beban akan meminimalisir transfer daya dari timur ke barat, penambahan jalur transmisi cadangan, pembangunan unit backstart di beberapa pembangkit utama terutama pembangkit dengan sistem PLTU, pembangunan Advanced Control Center, dan pemusatan P2B serta 5 ABB. Dan yang terakhir yaitu penerapan operation host load dan island load pada PLTU agar meningkatkan keandalan sistem PLTU. Tindakan preventif yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulangi kembali yaitu menerapkan instalasi sistem transmisi tenaga listrik saluran objek tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV dan 150 kV menjadi objek vital nasional. Selanjutnya yaitu menyusun dan membahas mengenai pola pembiayaan dalam rangka pemangkasan tanaman yang tumbuh di jalur transmisi. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pola pemberian dan besaran ganti rugi proporsional bagi PLN maupun konsumen serta pengguna layanan dengan melibatkan seluruh pemangku.